Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak RT, panitia peringatan Maulid dan DKM Musola An-Nahl, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Nabi masa tugasnya cuma 23 tahun. Diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Mula-mula Islam disebarluaskan sembunyi, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah Nabi ngumpet-ngumpet, yang ngikut nggak lebih dari 11 orang. Udah nggak digaji, nggak dapat beras, nggak ada fasilitas. 3 tahun dakwah kayak begini, yang ngikut kagak lebih 11 orang. Calon wali kota mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Bubar. Bikin tim sukses, calon wali kotanya nggak kepilih, timnya yang malah sukses. Nabi 3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet, yang ngikut nggak lebih 11 orang. Turun perintah dari Allah, Muhammad, fasda bima tumar, sampaikan Islam ini terang-terangan, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Mulai dakwah dilakukan baginda Nabi terang-terangan. Dikumpulkan pemuka-pemuka Quraisy di dekat Ka'bah. Untuk pertama kalinya Nabi pidato di depan umum. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Nabi bergelar Al-Amin, nggak pernah berdusta. Kami percaya kepada Anda karena Anda dari kecil kami kenal nggak pernah bohong. Baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga lindungi diri tuan-tuan dari api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nih Nabi pidato perdana. Selesai Nabi pidato, Nabi dibully. Saudara, bully itu bukan cuma zaman sekarang. Nabi pernah ngalamin dibully. Abis pidato, Nabi dibully. Apa yang dilakukan kafir Quraisy? Mereka kumpulkan, mereka keluarkan berhala-berhala sembahan mereka. Itu berhala dijejerin di dekat Ka'bah, nggak kurang jumlahnya 360 buah. Patung-patung berhala yang mereka sembah dikeluarin, dijejerin. Nabi dibully. Maka itu saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda Kampung Kunciran. Kampung Kunciran ini ya, selama kalian berada dan berjalan di atas nilai kebenaran, jangan pernah takut salah untuk berbuat. Walaupun dibully, jangan takut salah berbuat. Nabi sudah mencontohkan, selama berada dan berjalan di atas nilai kebenaran, jangan pernah takut salah untuk berbuat.
Salah karena berbuat masih lebih bagus daripada nggak pernah salah karena nggak pernah berbuat. Saudara baca Quran salah masih lebih bagus daripada saudara nggak pernah salah karena nggak pernah baca Quran. Gua dong baca Quran nggak pernah salah. Bacanya kapan? Kagak pernah. Nabi itu dibully, selesai dakwah, selesai menebarkan kebaikan, selesai mengajak orang untuk lebih baik, Nabi dibully, dihina, dicaci, dimaki. Ini juga pelajaran buat kita nih, adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Kalau berbuat baik jangan takut dicaci. Para pemuda, kalau berbuat baik jangan takut dibully, jangan takut dicaci. Nabi sudah mencontohkan. Justru kalau kita mau mengambil positif, cacian, makian, kritikan, hendaknya itu menjadi pupuk buat kita agar hari esok lebih baik dari hari ini. Emang sih wataknya manusia tuh senangnya dipuji, nggak senang dibully. Kalau dipuji melambung ke langit. Tapi kalau dipuji, kalau dibully, dicaci, itu watak manusia nggak seneng tuh. Nggak percaya nih, ntar bubar dari pengajian musola An-Nahl nih, saudara pulang di jalanan ketemu sama perempuan, saudara bilang, "Neng, kamu cantik deh." Mungkin tuh perempuan cuman jawabin, "Ah, abang bisa aja." Walaupun tuh perempuan jawabannya, "Ah, abang bisa aja," saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Kenapa? Watak manusia senangnya dipuji, nggak senang dibully, nggak senang dicaci maki. Tapi ingat, pujian terkadang sering membuat kita terlena. Justru cacian, makian, kritikan, kalau kita mau mengambil positif, jadikan itu pupuk supaya hari esok lebih baik dari hari ini. Nabi selesai pidato ngajak orang berbuat baik untuk menyembah Allah. Orang kafir Quraisy ngeluarin patung-patung berhala. Patung-patung itu dibikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas. Selesai jadi patung, disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu. Selesai jadi patung, disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu. Selesai jadi patung, disembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung. Selesai jadi patung, disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar. Dia ngomong sama Tuhannya, "Tuhan, tadi kan Tuhan udah saya sembah, sekarang perut saya lapar. Boleh dong gantian? Kalau Tuhan gak setuju saya makan, ngomong. Kalau setuju, diem aja." Dia lihat Tuhannya diem aja, mulai satu-satu dipretelin. Dalam sejarah kehidupan manusia, cuma saat itu aja ada orang tega makan Tuhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, di awal saya katakan tugas kenabian dan kerasulan cuma 23 tahun. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, Islam mampu menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Persia dan Bizantium, sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini. Apa modal utama keberhasilan Nabi dalam berdakwah? Ini aja yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan malam ini pidato saya di Kampung Kunciran selesai dalam waktu 5 menit. Hah? Bentar amat. Emang pidato di sini sampai jam berapa? Sampai jam 12. Lu kerja bibir gua keriting lu. Ikut patungan goceng aja ribet bener. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Pertama,
modal keberhasilan Nabi dalam berdakwah yang waktunya cuma 23 tahun. Apa modalnya? Ayatnya tadi dibacakan oleh qori kita, tidak lain dan tidak bukan akhlakul karimah. Bohong kalau Islam dikatakan oleh kaum orientalis disebarkan dengan mengangkat pedang pergi ke medan perang. Bohong. Justru Islam disebarluaskan dengan akhlakul karimah. Karena itu adik-adik saya, para remaja, para pemuda, mau sukses kalian 30 tahun lagi, akhlaklah modal utamanya. Masyarakat tidak pernah mau lihat berapa banyak harta kita. Masyarakat nggak pernah mau tahu anak siapa kita. Masyarakat juga nggak pernah mau ngerti berapa banyak titel yang berderet di pundak kita. Tapi yang dilihat masyarakat adalah akhlak kita. Kalau yang satu ini hancur, yang lain tidak akan banyak mampu menolong untuk kemajuan dan kesuksesan kita. Nabi sudah mencontohkan sukses beliau tidak lain modalnya adalah akhlakul karimah. Kita lihat sekarang, orang kalau hidup jauh dari nilai-nilai akhlak, posisinya sama seperti hewan, bahkan lebih buas dari binatang. Kenapa? Dia sudah tidak lagi mengenal yang mana halal, yang mana haram. Saya ulangi kalimat ini. Orang kalau hidup nggak jauh, orang kalau hidup jauh-jauh dari nilai akhlak, maka posisinya sama seperti hewan, bahkan lebih buas dari binatang. Bu, sebuas-buasnya bajing, dari dulu makanannya cuma kelapa. Belum dengar saya ada bajing makanannya es cendol. Tapi bajingan, jangankan kelapa, aspal dimakan, beras miskin disikat, duit rakyat diembat. Betul? Itulah gambaran yang terjadi di masyarakat kita. Orang kalau hidup jauh dari akhlak, dia nggak akan lagi mengenal mana halal, mana haram. Yang penting duit, harta dia dapat, perutnya kenyang dewek. Sebuas-buasnya ayam jago. Dari dulu yang diperkosa pasti ayam biang. Kagak ada ayam jago memperkosa ayam itik. Tapi lihat manusia kalau hidup udah nggak pakai akhlak, lebih buas dari ayam jago. Ada paman memperkosa keponakannya, ada guru mencabuli muridnya, bahkan orang tua kandung sendiri tega menggorok leher darah dagingnya. Inilah gambaran. Maka pantas 15 abad yang lalu Allah mengutus baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaharui akhlak manusia. Saya katakan, Nabi bukan cuma mengajarkan soal akhlak, tapi Nabi mencontohkan bagaimana berakhlak yang baik. Saya ulangi kalimat ini ya. Nabi bukan cuma ngajarin, tapi nyontoin. Sebab sekarang ini banyak orang cuma bisa ngajarin, tapi kagak becus nyontoin. Ngomongnya A, kelakuannya B. Ngomongnya manis, udah jadi empedu kalah pahitnya. Nabi bukan cuma sekedar ngajarin, tapi nyontoin bagaimana cara akhlak yang baik. Itu sebabnya Islam mampu diterima masyarakat luas. Nabi bukan cuma nyontoin dan ngajarin kita bagaimana cara berakhlak kepada sesama agama. Nabi bukan cuma ngajarin dan nyontoin bagaimana cara berakhlak kepada orang lain agama. Tapi Nabi ngajarin dan nyontoin berakhlak kepada seluruh makhluk Allah di alam semesta. Kepada binatang, Nabi nyontoin supaya kita pakai akhlak. Nabi bersabda, "Iza zabahtum," kalau kamu nyembelih hewan korban, asah dulu pisaumu. Jangan motong ayam menggunakan pisau tumpul.
Kenapa? Itu tidak berperi kebinatangan. Akhlak kepada binatang. Dalam fikih babul baul, tata cara buang air kecil, kita diajarkan tuh makruh. Makruh tuh sebaiknya jangan kerjain. Makruh buang air kecil di atas tanah yang berlobang. Jangan kencing di atas tanah yang berlobang. Kenapa? Siapa tahu di dalam tanah yang berlobang itu ada semut. Lagi pada rapat membahas pengangkatan Ahok jadi komisaris utama Pertamina. Apa dosanya itu semut kelojotan mati gara-gara kita kencingi? Asin. Jangankan kepada seagama, kepada orang lain agama, Nabi nyontoin bagaimana cara akhlak yang baik. Saudara, ini periode Mekah. Ketika baginda Nabi dakwah di Mekah udah nggak lagi kondusif. Nabi pindah dakwah ke daerah Taif. Bu, Ibu tahu Taif? Pertigaan Kunciran belok kanan, Bu. Tahu, so tahu. Waktu dakwah Nabi di Mekah nggak kondusif, beliau pindah dakwah ke Taif. Ini akhlak baginda kita nih. Di Taif dakwah Nabi bukan disambut, tapi disambit. Ya Allah, berdarah kaki Nabi yang mulia. Menghindar beliau ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril nawarin bantuan. Innallaha amarani an uti'at. Muhammad, Allah memerintahkan kepada saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi dakwahmu di Taif disambitin, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Ini akhlak luar biasa. Mau ditolongin sama malaikat Jibril, yang nyambitin mau ditibanin gunung, Nabi larang. Akhlak. Jangan Jibril. Loh, kamu disambitin, kakimu berdarah-darah. Biarin, saya lagi berjuang. Berjuang itu jalannya panjang, nggak gampang membalikan telapak tangan. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad? Ya cucunya. Berjuang itu panjang Jibril. Susah Muhammad. Susah bagaimana? Anak biasanya ngikutin bapak. Kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak pan nyopet. Enggak juga Jibril. Ya udah, terserah kamu mau apa. Saya mau doa kepada Allah. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Dakwah disambitin, yang nyambitin malah didoain. Doanya cakep. Orang-orang Kunciran kalau lagi dakwah disambitin, yang nyambitin didoain apa enggak? Doain dah, cuman biar cepet mampus tuh orang. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karenanya dalam berdakwah tuh Nabi punya prinsip. Ana awalun wajibun ma amartum bih. Ini bagian dari akhlak. Aku orang pertama yang mengerjakan satu perintah sebelum perintah itu disebarluaskan. Artinya baginda Nabi ucapan dengan perbuatan sama. Ini akhlak nih. Misalnya Nabi pernah ngajarin, saudara-saudara rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah kita baca Nabi nyontoin di rumah beliau belum pernah ada duit nginep. Akhlak. Contoh lain, Nabi nganjurin, saudara-saudara rajin-rajinlah bangun tengah malam.
ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah kita baca, Nabi nyontoin, beliau kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi sholat tahajud kaki bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu jamaah musola An-Nahl nih banyak yang kakinya pada bengkak nih. Asam urat. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Nabi nyontoin orang pertama yang bangun lebih dulu. Ucapan dengan perbuatan sama, ini akhlak. Saudara-saudara, bangun, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Nabi udah noge, udah bangun lebih awal. Bu, ibu sering nih bangun tengah malam nih. Ngapain? Lain urusan itu mah. Di pojok kota Madinah ada orang Yahudi tua buta. Nih Nabi nyontoin supaya kita terus menebarkan kebaikan, berakhlak kepada seluruh makhluk Allah di alam ini. Kepada orang Yahudi Nabi nyontoin. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan tuh orang Yahudi. Lagi enak-enaknya disuapin baginda Nabi, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato. Mas, yang barusan lewat depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Terus disuapin sama Nabi dengan penuh rasa memuliakan, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Besok Nabi datang nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya disuapin, Yahudi dengar depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati jangan terpengaruh sama omongan Muhammad. Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa menghormati, kelembutan, cinta dan kasih sayang. Ya Allah, akhlaknya luar biasa. Saya tanya nih, orang kunciran masih mau nyuapin nggak? Kalau yang nyuapin kita caci maki kita nih. Kalau yang kita suapin caci maki kita, kira-kira masih mau nyuapin apa enggak? Terus dah suapin, cuma makanannya campurin racun dikit tuh. Nabi enggak, diperlakukan Yahudi itu dengan rasa menghormati, memuliakan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dulu waktu dakwah mulai dilakukan baginda Nabi, Abu Jahal nyewa preman untuk menghadang dakwah yang dilakukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal nyewa preman buat ngacoin dakwah baginda Nabi. Satu hari nih preman celingukan. Celingukan ngerti celingukan? Celingat, celinguk. Nih preman intip-intip. Muhammad kalau ke masjid lewat mana nih? Begitu dia lagi ongok-ongok, dia lihat Nabi jalan mau menuju ke masjid. Ini preman buru-buru naik ke atas rumahnya. Nabi lewat di bawah rumahnya itu, diludahin sama tuh preman. Ludah itu tepat jatuh di atas pundak beliau. Nabi kaget lalu istighfar, astagfirullah, diludahin orang. Nabi mendongak lalu tersenyum. Diludahin orang, senyum. Nabi terus ke masjid. Besok lewat situ lagi, diludahin lagi. Nabi kaget lalu istighfar, mendongak, beliau senyum. Ya Allah, akhlak junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diludahin orang, senyum. Makanya Nabi pernah bersabda, wattabasumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum kamu kepada teman adalah sedekah. Bu,
Bu, jadi kalau besok ibu mau sedekah kagak punya duit, nyengir aja, nyengir dah. Jangan amat yang listrik nyengirnya berapa. Diludahin orang, bukan marah, senyum. Luar biasa akhlak baginda Nabi. Karena itu saudara, kalau tinta di alam semesta ini dikumpulkan, menulis tentang keutamaan dan kemuliaan akhlak junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan cukup untuk menulis keutamaan akhlak beliau. Nggak ada bandingnya. Nabi memang manusia biasa, tapi bukan seperti manusia seperti kita pada umumnya. Karena itu belum lama ada perempuan mau nyama-nyamain Nabi sama proklamator Insinyur Soekarno. Perempuan, perempuan nyamain Nabi sama proklamator Indonesia. Pala lu peang. Enggak sama lah, jauh berbeda antara langit dengan bumi. Andai kata seluruh pena ini dikumpulkan, menulis keutamaan dan kemuliaan akhlak Nabi, enggak akan rampung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, akhlak junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke alam dunia memperbaiki akhlak manusia. Yang terpenting adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutusnya Nabi ke alam dunia memperbaiki akhlak manusia kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini berakhlak kepada Allah namanya nih. Dengan maulid, momentum kita tingkatkan kualitas akhlak kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Iman inilah yang menyelamatkan hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Karena itu jaga kemurnian akhlak, jaga kemurnian iman. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Begini, kita nih kalau syirik zohri terang-terangan, insya Allah kita nggak bakalan dah nyembah gunung, nyembah batu, nyembah patung, nyembah pohon. Enggak, insya Allah syirik zohri itu. Tapi tanpa kita sadari, kita sering terjebak kepada syirik yang sifatnya khafi. Apa itu? Samar, remeng-remeng. Contoh, gua habis beli burung perkutut, rezeki gua lancar tuh. Nah, ini dia nih, awas hati-hati nih. Jangan gara-gara hobi menyebabkan kita terjebak kepada syirik khafi, sebab Allah paling marah. Contoh lain, saya habis pakai cincin ini nih, jangan perawan ngeliatin. Nenek-nenek pada lemes ngeliatin saya. Nenek-nenek buat apaan nenek-nenek? Udah expired. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, karena itu berakhlak kepada Allah, jaga kemurnian iman. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, kaitannya dengan amal ibadah nih. Saya mau masuk bab tauhid, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya ringkas bahasanya seringan mungkin soal tauhid ini. Begini, orang mah, kalau boleh pidatonya pakai mah di kunciran, boleh apa enggak pidato pakai mah? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya dikit tapi imannya benar daripada amalnya banyak imannya salah. Ini tauhid nih. Sebab apa? Amal tuh nyantolnya di iman.
Bagaimanapun banyaknya amal seseorang, kalau imannya salah, itu amal bakalan nguap, ngawang, ngambang. Bu, ibu tahu ngambang? Ya kayak yang dikali no. Karena itu seorang muslim idealnya imannya benar, amalnya banyak. Sebab amal itu cantolannya ke iman. Karenanya jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Majelis maulid, cinta kepada baginda Nabi, jadikan momen untuk meningkatkan kualitas akhlak kepada Allah dengan menjaga kemurnian iman. Iman tentu buahnya adalah amal ibadah. Bohong besar kalau ada orang ngaku beriman mulutnya, tapi hidup nggak pernah mau memperbanyak amal ibadah. Bohong. Paketnya beriman, memperbanyak amal ibadah. Nih, mudah-mudahan yang hadir di sini nih dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Dasarnya iman kepada Allah. Tapi jangan lupa, dalam beribadah, memperbanyak amal, iblis laknatullah paling gak senang sama orang yang rajin ibadah kayak bapak ibu semua nih. Nih, ibu bapak nih, panitia bikin maulid nih, adik-adik remaja pemuda bikin maulid nih. Rintangan, ujian, tantangannya yang ngadang pasti banyak. Tapi itulah perjuangan, itulah jihad. Acara ini terselenggara malam ini, alhamdulillah, berkah maulid. Mudah-mudahan kalian dapatkan, adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Sebab orang yang rajin beribadah, iblis paling gedeg. Gedeg ngerti gedeg? Ibu bapak nih, bu, saudara-saudara nih hadir malam ini maulid di Musola An-Nahl, apa dipikir iblis senang banget? Oh, bencinya bukan main iblis. Digoda hati kita tuh. Dah, ngapain lo ikut maulid di musola? Dah di rumah aja. Sinetron lagi rame no. Iblis nggodain hati kita tuh. Tapi saya bangga, ibu bapak jihad lawan bisikan iblis, lawan godaan iblis dari di rumah, udah dilawan tuh jihad. Enggak, saya mau datang ke musola, mau maulid, datang dah ibu ke sini nih. Saudara, di musola, di masjid, jangan dipikir daerah zona bebas iblis. Iblis tetap godain kita walaupun kita lagi ngaji di sini. Hati kita tetap dibisikin. Kata iblis, ya udah dah, lu datang dah sono ke pengajian, lu duduk, ntar sampai sono lu ngobrol aja ngobrol. Ustadznya jangan didengerin, ngobrol aja ngobrol. Iblis tuh, hei, iblis, Saudara jihad, lawan lagi bisikan iblis. Enggak saya mau datang ke pengajian, mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis nggak bakalan rela, nggak bakalan demen, dibisikin lagi hati kita tuh. Iya dah, lu ntar sampai pengajian kagak usah ngobrol, duduk nyender, cuma pules. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, saya kembali ya, berakhlak kepada Allah artinya menjaga kemurnian iman, lalu memperbanyak amal ibadah. Karena amal ibadah itulah yang nanti akan menemani kita perjalanan di alam barzakh sampai alam mahsyar. Saya tanya nih, saudara-saudara cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Yang jawab 20 orang. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Mau meningkatkan iman? Mau memperbanyak ibadah? Mau sedekah? Bawa uang? Berapa? 2.000. Masuk kebun binatang aja 20.000. Itu lihat kunyuk.
Masa lihat Haji Fikri 2000, lu menghina lu. Saya tadi dibisikin sama adik-adik para remaja, para pemuda, ketua panitia RT, Ustadz tolong bantu cari dana buat memakmurkan musola kita. Ayo kita tunjukin dengan meningkatkan akhlak, kualitas iman kepada Allah, perbanyak amal ibadah. Itulah bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Yuk malam ini memperbanyak amal ibadah, salah satunya dengan bersedekah, memakmurkan musola kita. Mau sedekah? Bawa uang? Yang gak bawa uang pinjem dulu sama temennya. Kalau temennya juga nggak punya uang, tangannya masukin ke kotak amal aja, tapi jangan ngambil yang di dalam. Udah siap? Mana panitia? Panitia udah siap? Mana? Sini bang, kotak amalnya sini. Mulain dari saya dulu. Saya bawa duit apa kagak ini? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Waghfir lana ma madha Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abar fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabb. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Modal utama kesuksesan di masa yang akan datang tidak lain adalah akhlakul karimah. Karena itu ayo kita contoh baginda Nabi sekuat kadar kemampuan kita. Masing-masing kita sudah mulai bisa memulai itu dari diri kita sendiri. Seorang suami, jadilah suami yang berakhlak kepada istri. Seorang istri, jadilah istri yang berakhlak kepada suami. Suami, Nabi mengajarkan bagaimana cara berakhlak kepada istri. Saya katakan lagi bahwa Nabi mencontohkan langsung berakhlak kepada istrinya. Luar biasa. Kepada istri baginda Nabi, beliau pakai akhlak. Apa buktinya? Nabi itu sangat lembut dan sangat halus memperhatikan istri. Mempergauli istri, beliau sangat lembut dan sangat halus. Pak,
Nih lempengan ibu-ibu belaga budek aja dulu nih. Islam ngajarin kita para suami lebih dulu untuk berakhlak kepada istri. Pergauli istri dengan lembut dan halus. Kenapa? Wanita ini makhluk halus nih Pak. Perasaannya lembut, hatinya halus. Dia lebih terasa kalau digampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan. Dengerin aja loh lah. Kalau ditampar pakai tangan mungkin 1-2 jam sakitnya hilang. Tapi kalau ditampar pakai ucapan sampai mati mungkin dia ingat. Karena itu kita diajarin suami lebih dulu mempergauli istri pakai akhlak. Siapa contohnya? Rumah tangga baginda Nabi. Beliau seorang suami berakhlak kepada istri. Apa buktinya? Nabi itu kalau manggil istrinya kalimat-kalimatnya mesra. Ini memperlakukan istri dengan akhlak lemah lembut. Nabi itu manggil istrinya dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa sekarangnya, ada apa Beb? Ini ngajarin kita nih para suami. Pak ngajarin kita para suami nih untuk manggil istri dengan kata-kata yang baik. Jangan lupa, kata-kata kelihatannya emang sepele, tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kita nih suami kan kadang-kadang enggak, kebangetan jujur sama bini cuma nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Ini jujur tapi nyakitin. Karena itu ajaran Islam menuntun kita lebih dulu para suami untuk mempergauli istri dengan baik, berakhlak, baik ucapan maupun perbuatan. Begini Pak, hoi, belaga budak bapak-bapak. Lempengan ini aja belaga budak nih. Begini. Kalau satu saat istri kita salah, jangan langsung marah. Teliti dulu kesalahannya apa. Mungkin saja karena istri kita nggak tahu, maka kewajiban kita para suami ngajarin istri biar dia pada tahu. Pak, kagak sempat saya ngajarin istri Pak, bagaimana caranya? Tugas saya kan cari nafkah di luar rumah. Nah, buat para suami yang nggak punya waktu ngajarin langsung istrinya, kasih kesempatan istri untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Bergaul dengan para ustazah, diharapkan ilmunya makin bertambah sehingga kesalahannya tidak dia ulangi di masa-masa yang akan datang. Pak, saya kalau ngizinin istri ngaji kemana-mana mah kagak pakai saya omongin, campur saya ongkosin malahan. Mau ngaji di Cipondo saya ongkosin, mau ngaji di Pinang saya ongkosin. Cuma yang saya kagak sanggup Pak, seragamnya. Ayo ngaku lo. Ini belum lunas, ono udah ngutang. Karena itu kewajiban kita nih para suami untuk memberikan izin istri hadir di majelis-majelis ilmu supaya wawasannya bertambah. Bu, sekarang ibu nih jadi istri yang baik harus berakhlak. Bagaimana caranya? Kalau suami udah ngasih izin, jaga kepercayaan suami, jangan dikhianatin. Izin ngaji cuma setengah jam, habis itu langsung pulang. Ini kan kagak, ngajinya setengah jam, gosipnya sejam setengah. Ada di sini yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Karena itu masing-masing kita bisa
Dimulai dari diri kita sendiri. Suami, jadilah suami yang berakhlak. Bagaimana caranya? Pergauli istri dengan baik. Istri, jadilah istri yang berakhlak. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah sebutkan, jaga kepercayaan suami. Yang kedua, kemana-mana izin sama suaminya. Mau ngaji, izin sama suami. Cium tangan suami. Tadi mau ngaji, izin gak sama suaminya nih? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Yang ada campur merentah. Bang, gua mau arisan, no jemuran kalau hujan lo angkatin. Berakhlak bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yang kaya harus berakhlak. Bagaimana caranya? Bantu yang miskin. Itu akhlak. Yang miskin harus berakhlak. Bagaimana caranya? Hidup berusaha. Jangan jadi beban buat orang lain. Itu berakhlak namanya itu. Yang muda harus berakhlak. Bagaimana caranya? Hormat sama yang tua. Yang tua harus berakhlak juga. Bagaimana caranya? Sayang sama yang muda. Jangan yang muda doang disuruh hormat. Yang tua wangkeng. Wangkeng, tahu wangkeng? Akar pohon asem. Kalau dikasih tahu yang bener nyolot. Lo anak baru kemarin ngerti apa lo? Ini kan gue udah tua. Iya tua kalau kagak ngerti apa-apa, cuman tua kejemur doang. Karena itu masing-masing kita harus mulai berakhlak. Bukti cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu datu ya. Modal utama Nabi, sukses beliau menyebarkan risalah dakwah adalah akhlak. Yang kedua, yang terakhir, Bu, mohon maaf, kerjaan yang paling capek itu pidato, Bu. Bener-bener nih ngomong kerjaan paling capek loh. Tangan nih gerak-gerak, bacot ngoceh nih. Otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Lah tibang deprok sambil dengerin mah enak. Terus jamaah begini nih yang bikin ustadz cepet pada mampus. Saya bersyukur ya, tahun 2000-an masih satu RW. Allah yarham guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ pernah tausiah di Masjid Nurul Yakin katanya tuh ya. Betul ya? Satu RW. Malam ini tahadus bin nikmah atas wasilah RT teman-teman panitia, saya bisa meneruskan silaturahmi yang sudah dilakukan oleh Kiai Zainuddin MZ. Emang sejak guru kita Allah yarham wafat, jihad dakwah ini saya terusin. Seluruh Nusantara saya sudah datangi untuk dakwah dan silaturahmi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Saya saksikan negara kita Indonesia ini besar, luas. Dari Sabang sampai Merauke itu jejeran pulaunya dari Aceh sampai Papua nggak kurang 28.000 pulau. Besar loh Indonesia. Pulaunya tuh yang terbentang 28.000 pulau. Itu kagak termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Orang kehitung. Dakwah nih saya mulai dari pelosok-pelosok nun jauh terpencil. Masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar lembah. Masuk hutan, keluar hutan, lu kira gua Tarsan apa lu?
Dakwah di Indonesia tuh diperlukan ekstra niat, ekstra fisik, karena negara kita begitu besar. Dakwah kalau nggak mau capek, hari Sabtu sama hari Minggu aja tuh di TV One, kalau nggak di iNews, Damai Indonesiaku atau Cahaya Hati Indonesia. Sabtu Minggu enak tuh ngaji di situ tuh. Saya ngajar cuma 20 menit, tapi se-Indonesia orang pada denger, nggak capek. Ngajar cuma 20 menit di TV itu se-Indonesia orang pada denger. Yang kedua, yang penting, amplopnya rada gede. Bener-bener itu amplop TV kalau saya sama anak istri kagak makan setahun kagak habis-habis. Lu nyautin melulu loh lah. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua nih, yang kedua, majelis maulid, sejarah, secuplik sejarah perjuangan baginda Nabi dalam menyebarkan Islam. Nabi prinsipnya yasiru wala tu'asiru. Prinsip dakwah Nabi yasiru wala tu'asiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Karenanya syariat Islam bukan untuk mempersulit kehidupan manusia. Justru syariat Islam ingin mengangkat beban yang memang sudah ada pada manusia. Bohong kalau selama ini ada orang yang mengatakan syariat Islam memberatkan kehidupan manusia. Itu omongan goblok. Goblok ngerti goblok. Blow on. Blow on paham blow on. PA. PA tahu PA? Orang PA minum es ditiup, PA tuh. Prinsip dakwah Nabi, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Syariat Islam diturunkan untuk mengangkat kesulitan manusia, bukan malah membebani kehidupan dan kesulitan manusia. Justru mengikuti syariat Islam mempermudah jalan bahagia untuk kita. Di dalam satu kaidah disebutkan taklilut takalif, menyedikitkan beban. Saudara, Islam itu bukan untuk mempersulit kehidupan kita, justru memudahkan kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, penekanannya ikut menurun. Itu disebut taklilut takalif, menyedikitkan beban. Contoh, sholat wajib berdiri. Sholat wajib nggak berdiri? Wajib. Pak, saya sholat kalau berdirinya kelamaan, dengkul gemeteran Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Taklilut takalif. Enggak berat syariat Islam, cuma kadang-kadang otak kita yang bikin ribet urusan sendiri. Pak, saya kalau sholat sambil duduk terlalu lama, pantat ambeien Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh. Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Islam tuh bukan agama maksain. Nek wis ngono yo ngon. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh. Lihat, luar biasa syariat Islam. Mana yang ngeribetin, mana yang ngeberatin. Wong kita dipermudah kok. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak mampu, boleh duduk. Kalau nggak mampu, boleh berbaring. Kalau nggak mampu, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih nggak mampu, buru-buru bawa ke musola, kita sholatin rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi. Mana yang berat syariat Islam?
Otak kita aja yang kadang-kadang lebih sering bikin ribet kita sendiri. Karena itu untuk memahami, jangan jauh dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari kiai-kiai kita. Tempat kita bertanya secara langsung, jangan nanya sama Google. Tanya guru-guru kita tuh. Malam Senin, malam Jumat, malam Rebo, pengajian di musola kita rame. Dulu di zaman Nabi, ada orang laki datang tergopoh-gopoh lapor. Halak tuh ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka kenapa mas? Ngano ya Rasul. Ini yang lapor dari Solo ini. Ngano ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru, tegangan tinggi, syahwatnya gede. Bagus ngelanggar perintah, jujur lapor sama Nabi, maafkan saya ya Rasul, siang-siang waktu bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong, ya nyelonong lah. Ya udah, kalau kamu melanggar perintah bayar denda. Nih konteksnya mengangkat kesulitan kita manusia nih. Kalau kamu melanggar perintah bayar denda. Apa ya Rasul dendanya? Merdekakan budak. Saya nggak punya budak ya Rasul. Nggak punya. Yang kedua dah, apa ya Rasul? Kamu puasa 2 bulan berturut-turut mutatabi'ain. Ini kifarat. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut, jangan diselang-seling. Nggak sanggup ya Rasul. Nggak sanggup. Bagaimana puasa 2 bulan? Yang sebulan aja saya nyelonong. Bagaimana 2 bulan? 2 kali mindo saya. Yang ketiga dah, apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud, takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Sanggup? Kagak sanggup ya Rasul. Enggak sanggup. Jangan ngasih makan 60 fakir miskin. Di rumah bini saya sehari masak 3 hari pre. Nabi masuk ke kamar, enggak lama keluar bawa sekeranjang korma. Kata baginda Nabi, ini korma bawa pulang dah, ntar sedekahin sama orang yang paling miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, ngapa lagi? Di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Apok banget nih orang nih. Marah Nabi? Enggak, beliau tersenyum. Apa kata Nabi? Sudah, bawa pulang korma itu, kasih makan anak istrimu. Ini konteksnya. Melanggar perintah, disuruh bayar denda, tapi karena kemampuan mengerjakan ibadahnya berkurang, penekanannya ikut menurun. Bukan denda yang dia dapat, tapi sekeranjang korma sedekah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama, ikuti akhlak baginda Nabi, dimulai dari diri kita sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, ikuti syariat baginda Nabi. Syariat Islam sesungguhnya mempermudah kehidupan kita supaya kita bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat nanti. Udah jam 8:03 ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kita rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Di yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Rabbi firlana wali walidina. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih adik-adik saya, remaja, pemuda, musola, An-Nahl dan Pak RT. Atas wasilah mereka inilah saya bisa hadir meneruskan silaturahmi yang sudah dilakukan oleh orang tua saya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.